Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya Wiji. Terima kasih banyak. Dan sekarang ada satu cerita datang dari Mbak Kurniasih di Boyolali. Mbak Kurniasih menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami oleh bapak sama ibunya sewaktu Mbak Kurniasih itu belum lahir. Jadi bapak sama ibunya Mbak Kur itu baru menikah dan mereka memutuskan untuk mandiri. Mereka memutuskan untuk berjualan. Bikinlah sebuah warung kecil di pinggiran desa sana. Warung tersebut juga akhirnya dipakai untuk mereka hidup berdua. Jadi bikin rumah sederhana, rumah guguk semacam itu. Terus di sisi depannya itu dibikin warung apa namanya, kayak makanan gitu ya. Bikin rujak juga, ada jual mie instan juga dan sebagainya. Jual minuman ya, ada teh manis, ada kopi, ada gorengan, semacam itulah. Warung-warung yang ya khas di kampung-kampung, jadi banyak macamnya. Nah, sewaktu berjualan tersebut di sana, disitulah ibunya Mbak Kur mengalami atau pernah itu ya, melihat sesuatu yang benar-benar gak tahu, susah untuk dijelaskan. Nah, warung itu kan memang terletak di pinggiran kampung dan kejadiannya itu awal tahun 90-an, di mana ya dari cerita-cerita yang lain yang pernah dibawakan di channel Riam Biru ini, gambarannya itu kurang lebih sama. Waktu awal-awal tahun 90-an, kampung-kampung itu masih relatif cukup gelap. Apalagi di pinggiran kampung, di tengah-tengah kampungnya aja yang namanya cahaya atau lampu jalan kayak gitu tuh belum terpasang. Kalau malam hari cahaya itu terbatas dan ya cenderung lebih gelap dari sekarang gitu. Beda banget, jauh banget. Apalagi di pinggiran kampung saat malam hari. Sebenarnya Ibu Mbak Kur tadi itu juga ada sempet rasa-rasa takut juga. Anggap aja namanya Bu Watri begitu ya. Nah, Bu Watri itu kalau misal malam ini ada rasa takut, tapi yang bikin nggak takut itu bapaknya. Terutama takutnya itu kalau udah jam 9 malam ke atas. Jam 9 malam ke atas itu udah rasanya tuh beda banget. Udah sepi, nyenyet banget. Dan yang ada itu suara-suara yang aneh-aneh lah katanya. Nggak tahu itu suara binatang atau suara apa kayak gitu ya. Jadi malam itu ya ditemenin sama hal-hal semacam itu. Karena ada bapaknya, Bu Watri, karena ada suaminya, Bu Watri pun lumayan cukup tenang. Oh, ada suamiku, tapi lain cerita kalau misal ditinggal. Nah, setelah 6 bulan menikah ini dan 6 bulan membuka warung tersebut, baru pertama kalinya, untuk pertama kalinya bapaknya Mbak Kur ini, suaminya Bu Watri, pergi dari warung. Jadi sebelum-sebelumnya itu selalu di situ, selalu nemenin Bu Watri gitu ya. Nggak pernah kemana-mana. Misal, kalaupun kemana-mana ya paling deket ke situ, paling ke tetangga, dan malam hari pasti itu udah di rumah. Nah, ini sebenarnya karena begini ya. Bu Watri itu ngelihat suaminya juga nggak tega. Setelah menikah, dia itu kayak nggak punya kehidupan sosial. Udah uplek-uplek sama Bu Watri, terus ngurusin warung, ngurusin pekerjaan dia. Kalau misal siang, itu ke sawah, ke kebun, kayak gitu ya. Nanti pulangnya ngurusin, bantuin warung, hanya sebatas itu. Nah, dari situ Bu Watri pun merasa kasihan. Sempat ngobrol sama suaminya, "Pak, sampean itu apa ndak bosen Pak di sini terus gitu ya? Mbok yo sana main ke tempat temanmu atau siapa. Kamu kan udah kayaknya dari semenjak menikah itu nggak pernah keluar. Pas nggak apa-apa sana sekali-kali," kata si Bu Watri itu begitu. Ya, awal-awal suaminya agak-agak gimana gitu. "Oh, nggak apa-apa, orang enak kok di sini kok. Kasihan nanti kalau misal pergi kamunya ditinggal sendirian gitu. Nanti kasihan." "Yo ndak apa-apa Pak, ya yang penting pulangnya jangan malam-malam," kata si Bu Watri. Akhirnya sudah, setelah beberapa saat awalnya ya menolak, tapi mungkin dipikir-pikir iya juga ya, aku juga mungkin sebenarnya kangen, pengen main ke rumahnya si ini, pengen main ke rumahnya si itu. Akhirnya pada suatu hari ngomonglah bapaknya si Mbak Kur, suaminya Bu Watri tersebut itu, "Bu,
aku pengen main ke rumahnya Watno, boleh ndak katanya. Lah Pak, main tinggal main katanya begitu. Cuman ya itu pulangnya jangan malam-malam. Nah ini tuh udah sore. Emang mau pergi jam berapa Pak? Bapak paling habis setengah apa namanya sekitar 6:30 lah gitu. Habis maghrib Bapak baru keluar. Oh ya sudah Pak, pulangnya jangan malam-malam lah Pak, kata si istrinya ya. Akhirnya ya sudah jam 6:30 malam, singkat cerita keluarlah si bapaknya Mbak Kur. Keluar dari rumah menuju ke rumahnya si Watno tadi. Oh iya, bahkan ya catatan lagi ya, kalau misal dapat undangan, misal undangan selamatan, undangan tahlilan atau apa, bapaknya Mbak Kur itu nggak pernah datang. Alasannya tuh banyak, les nggak mau lah, di sini aja lah, aku capek kayak gitu. Padahal disuruh berangkat ya, tapi nggak mau berangkat. Makanya itu tadi selama 6 bulan itu plek-plek di warung aja. Dan malam itu pun keluar ke rumahnya si Mas Watno tadi. Bu Watri di warung itu udah, iya ya kok rasanya sepi banget. Mana waktu itu tuh nggak ada pembeli gitu ya. Sampai akhirnya ada pembeli. Nah begitu ada pembeli tuh baru kerasa rame. Soalnya jam-jam malam sekitar jam 7 nanti sampai jam 9 warung tersebut itu bakalan rame. Banyak yang makan, banyak yang nongkrong di situ, anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya itu juga ada beberapa yang jajan di sana. Rame lah singkat cerita sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam warung sudah mulai sepi, satu persatu itu udah pada pulang. Ya banyak yang nanyain bapaknya Mbak Kur itu di mana gitu kan. Oh lagi main gitu ke rumahnya si Mas Watno katanya begitu, kata Bu Watri. Oh ya sudah. Satu persatu mereka pulang, jam 9 malam itu udah sepi. Jam 9 lewat lah. Nungguin gitu kan. Ini suamiku kenapa ndak pulang-pulang? Kenapa lama banget? Ini udah jam 9 lewat, udah jam 9 lewat 10 kok ndak pulang-pulang. Apa nanti pulangnya jangan-jangan tengah malam gitu. Udah mulai gundah gulana. Mau menutup warung, tapi yo ada beberapa bagian yang aku ndak bisa, aku ndak kuat nutup. Pokoknya ada bagian-bagian warung yang si Bu Watri itu ndak bisa, cuman suaminya doang yang bisa. Akhirnya dia pun pasrah tetap menunggu di situ, menunggu di warung tersebut. Nah disitulah Bu Watri mulai muncul yang namanya emosi, menyesal gitu ya. Asem tahu begini, mendingan ndak usah tak ini aja, langsung tak sebutin jam 9 udah pulang gitu ya. Kepikirannya jadi kayak gitu, ada penyesalan lah semacam itu. Dan akhirnya jam 9 malam ngelamun di warung, cuman ngeliatin ke arah depan doang yang gelap gitu. Mana di sana di depan itu kebunan bambu. Di sebelah kanan memang ada lampu, cuman ya lampu nggak terlalu terang lah. Nah ke sana itu baru rumah-rumah warga. Ke sebelah kiri ini ada kebunan lagi, dan berapa puluh meter, 50 meter lebih di sana baru ada rumah. Jadi memang benar-benar kayak terpencil di situ ya. Nah, nungguin di sana dari jam 9 lewat 10 sampai kurang lebih sekitar setengah 10 malam. Suaminya itu nggak pulang-pulang. Akhirnya Bu Watri pun ketiduran sambil begini ya, ketiduran di meja, plek. Dia itu kebangun sekitar jam 10 malam. Loh, di jam 10 malam suamiku belum pulang gitu. Dicariin ke belakang pun ndak ada. Wah, suamiku belum pulang, sendalnya atau apa tanda-tandanya gitu keberadaan suaminya tetap ndak ada. Loh, suamiku belum pulang ini. Apa tak susulin aja ke rumahnya Watno sana ya? Cuman ini belum tak tutup warung. Alah, udahlah tak tungguin aja di sinilah. Makin emosi gitu ya, makin kesel, makin marah, makin juwet gitu sama suaminya. Gitu dikasih kesempatan malah nggak tahu diri, sampai jam segini aku ditinggalin gitu kan. Ini kan kebun, ini kan serem, kalau misalnya ada apa-apa gimana. Nah itu udah marah-marah sendiri, udah ngomel-ngomel sendiri. Baliklah duduk di tempat semula di mana Bu Watri itu tidur, di dalam warung di situ. Saat duduk di sana, Bu Watri itu mendengar, ini kan lagi musim kemarau ya waktu itu, jadi tanah itu udah bener-bener keras gitu. Musim kemarau mungkin bulan Agustus kayak gitulah. Angin banyak, dingin, kayak gitu. Tanah pun banyak debu gitu yang berterbangan. Di suasana kemarau tersebut, Bu Watri itu mendengar sesuatu yang aneh. Ada suara kayak orang lari, kayak kaki yang lari di tanah yang becek. Kepiak, kepiak, kepiak gitu ya. Ada bunyi basah-basah air kayak gitu. Loh,
kok kayak ada orang lari, kecupak-kecupuk gitu ya, kayak lari di tanah yang becek. Itu siapa ya? Di mana suaranya? Bu Watri pun akhirnya bangun, nyariin, celingak-celinguk ke depan sana, tengok kanan kiri, gak ada apa-apa di situ. Loh, suaranya itu dari mana? Lagi-lagi kedengeran. Bu Watri mau balik, udah balik badan, suara itu di belakang, ya di jalanan itu, di depan warungnya. Cepak gitu, suara kayak orang lari itu ngelewatin Bu Watri dalam kondisi tanah yang basah. Bu Watri kan langsung nengok, hah? Mana suara? Mana itunya? Mana wujudnya? Cuman ada suara doang, tapi kok nggak ada ininya, nggak ada bentuknya sama sekali. Bu Watri pun ya di situ mulai takut dong. Dia masuk ke dalam warung sana. Ini gimana ya? Kalau sudahlah ya, bodo amat, yang di depan sana nggak tak beresin dulu. Warung pun akhirnya ditutup sebisa dia gitu ya. Pintu pun akhirnya ditutup juga, jebrek. Duduk di dalam warung sendirian dengan cahaya di situ nggak pakai listrik di warung tersebut, jadi lampunya itu masih lampu minyak kayak gitulah. Itu kan remang-remang di sana di dalam warung sendirian. Malah aku rasanya kok lebih takut kalau misalkan itu setan terus dia masuk ke sini, ke rumah ini nanti gimana, ke warung ini nanti gimana gitu ya. Itu udah kepikiran, udah takut sendirilah waktu itu. Dan akhirnya apa? Pintu yang tadinya ditutup itu dibuka lagi. Rasa-rasanya kok aku lebih plong kalau misal pintu tak buka. Kalau misal ada apa-apa, aku bisa teriak, aku bisa lari ke sana daripada berada di ruangan tertutup, pikirnya Bu Watri. Duduk di situ nungguin suaminya belum pulang, emosinya tambah lagi. Pokoknya kesel, juwet, pulang mau tak potong-potong, kata si Bu Watri. Pikirannya tuh kayak gitu ya. Duduk lagi di sana udah saking keselnya gitu kan, tiba-tiba apa? Dia melihat ada sesuatu, ada bayangan hitam di sana yang lewat jelek, terus kayak lompat gitu, ser. Satu lagi lewat jelek. Diperhatikan sama Bu Watri. Itu apa ya di depan ya? Ternyata apa? Itu kaki. Jadi kaki gede banget. Jelek lewat nanti ke sana. Kaki satunya jelek lewat lagi. Kaki pasangan-pasangan kaki kayak gitu. Cuman itu kaki itu kayaknya gede banget, kayak setinggi orang gitu. Ke atasnya itu kan nggak kelihatan, cuman itu di bawah doang. Bu Watri gemeteran di sana, udah takut bukan main, mau ngompol tapi ditahan. Pokoknya jangan sampai ngompol, aku takut banget. Mas pulang, kata si Bu Watri. Udah nangis di situ, pintu pun akhirnya positif udah ditutup aja. Di depan itu rame, kata Bu Watri. Mulai terdengar memang itu banyak suara-suara, cuman suara itu kayak jauh di depan warung, tapi seolah-olah suaranya itu jauh gitu ya. Itu udah rame-rame, itu rame-rame apa? Kok kayak gini? Aku baru mengalami selama tinggal di warung ini. Mas pulang, mas. Dari yang tadinya marah itu jadi memohon gitu ya. Mas pulang, pulang. Gak lama setelah itu, sekitar 5 atau 10 menit, suaminya itu pulang. Begitu pulang langsung si Bu Watri, Mas, sampean Mbok Yo, kira-kira Mbok Yo mikir, katanya. Loh, mikir apa? Maaf Bu, kata si suaminya tadi. Sekarang jam berapa itu gitu? Udah jam 11 malam, kata si Bu Watri. Mbok Yo mikir, kamu itu tak kasih kesempatan, tak baik-baikin. Sana main ketemu teman karena kasihan sampean di sini terus. Tapi Mbok Yo mikir, ini loh Mas, otakmu digo Mas. Otakmu tuh dipakai gitu, saking keselnya gitu ya. Itu keluar ya kalimat-kalimat seperti itu. Mbok Yo dipakai, kamu polonya masih ada kan Mas? Otaknya masih ada kan Mas? Sini kalau nggak ada tak congkel gitu, tak buka ini. Sabar Bu, sabar, kata si suaminya tadi. Loh sampean kenapa ndak pulang-pulang? Kenapa malam banget gitu kan? Sampean nggak ngerti aku ngalamin apa di sini. Bu sabar Bu, aku itu maaf tadi ketiduran di rumahnya Watno, katanya. Batu kan, dasar sampean itu ndak punya otak, katanya. Wais, pokoknya marah, bener-bener marah. Itu dilampiaskan semuanya, pikirnya Bu Watri pun. Wais, bodoh amat. Gak ada tetangga yang denger di sini. Tetanggaku itu jauh semuanya gitu. Gak ada yang deket di sini. Marah-marah di situ. Ya suaminya minta maaf. Ya tapi marahnya gak lama. Sekitar paling 5 menit gitu ya. Setelah terluapkan, Bu Watri pun ngerasa udah agak sedikit tenang. Karena apa?
suaminya udah datang, aku udah nggak ketakutan lagi dan pengen rasanya cerita gitu ya, apa yang dia alami tadi. Dan suaminya pun diem aja, terus sampai akhirnya, Pak, sampean mau teh manis enggak, katanya. Enggak usah, katanya. Mungkin takut gitu ya, enggak usah. Tak bikinin ya, katanya. Enggak usah lah, nanti kamu repot. Enggak apa-apa gitu. Bu Atrinya udah baik lagi. Akhirnya dibikinin teh anget, bikin dua situ, sini Pak, ngeteh bareng Pak. Enggak ada racunnya Pak, tenang aja, kata si. Wah, bapaknya mungkin jadi tambah-tambah takut gimana gitu kan. Akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah, Bu Atri pun cerita, Pak, sampean itu tadi pergi kan ke depan sana, pergi ke Watno itu, tahu ndak apa yang aku alamin di sini? Kamu ngalamin apa? Ditanya sama suaminya. Aku itu ngelihat setan, Pak, katanya. Hah? Setan? Di mana setannya? Kata si suaminya. Ada suara cupak-cupuk, ada suara orang lari kayak habis hujan, Pak. Tanahnya becek basah. Tapi apa iya gitu kan? Itu lihat di depan tanahnya itu kering. Kok ada suara becek-becek seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Loh, tadi katanya lihat setan. Emang kamu lihat tadi? Ya enggak, Pak, cuman suaranya. Ya berarti enggak lihat, kata si bapaknya. Si Bu Atri yang gebrak meja. Udah, sampean dengerin dulu, katanya begitu. Oh iya, maaf. Nah, itu sudah cerita lagi yang keduanya. Sama ini, Pak, aku ngeliat kaki itu gede-gede banget, Pak. Itu nyebrang jalan ke sana, Pak. Tak pikir itu orang lompat-lompat atau apa. Pas tak deketin begini, astagfirullahaladzim, itu kaki gede banget, Pak. Itu kaki gede banget, kayak itu raksasa yang lewat depan warung ini, Pak. Masa, Bu, katanya. Sumpah, katanya, kalau nggak begitu aku nggak marah-marah, sampean malah enak molor di rumahnya Watno. Mungkin suaminya berpikir asem, mau dibahas lagi. Suaminya pun memilih diem aja. Terus sama-sama terdiem kan. Terus apa lagi? Nah, suaminya mungkin nggak tahan gitu. Akhirnya nanya, terus apa lagi? Ya, udah itu aja, Pak. Oh, cuman segitu. Oh, cuman segitu apanya, Pak? Oh, marah-marah lagi sih Bu Atrinya. Sampai akhirnya mereka pun udah berdamai. Ya, suaminya minta maaf, menceritakan tadi. Nggak tahu, aku sampai rumahnya Watno itu dikasih makan. Mungkin karena kenyang ya, Bu ya. Akhirnya leha-lehe begini. Maksudnya tuh karena badan itu capek banget. Mau agak sedikit santai lurusin badan. Malah ngeliat. Bilang Watno, no, jam 9 aku bangunin ya, no. Nggak dibangunin sama Watno. Watnonya sama-sama tidur, katanya begitu. Oh begitu, ya udah, Pak, nggak apa-apa. Nah, mereka lagi ngobrol, pintu warung itu kan udah masih dibuka ya, belum dikunci lah. Pintu warung depan masih dibuka. Tiba-tiba ada suara orang, ini kayak geremang-geremang, kayak ngobrol sendiri di depan warung sana. Mereka berdua kan akhirnya berhenti. Pak, itu siapa ya, Pak ya? Ditengoklah sama suaminya si Bu Atri. Si bapak pun bangun, buka pintu. Pas dicek begini, ini ada dua orang perempuan, usianya mungkin kisaran, yang satu itu sekitar 50, yang satu itu udah 60 tahun lebih, udah tua. Si suaminya Bu Atri pun akhirnya nanya, ada apa ya, Bu, gitu kan. Mas, katanya, istrinya masih ada, Mas, katanya. Ditanya begitu, hah, istrinya masih ada? Masih hidup, istri saya masih hidup. Maksudnya istrinya Masnya ada di dalam warung ini. Oh ada ya, bilang begitu. Akhirnya Bu Atri pun bangun. Nyari siapa ya, Bu ya? Ini saya istrinya Mas ini. Oh, yang punya warung ini ya? Iya betul, saya yang punya warung ini. Kami mau makan, katanya begitu. Aduh, tapi kami udah tutup, kata si istrinya. Nah, suaminya Bu Atri itu langsung nanya, mau makan apa, Bu, gitu kan. Oh, dicubitin sama si istrinya itu ya, sama Bu Atri. Mas, orang udah tutup gitu. Udah apa-apa, kasihan, katanya, udah malam. Ibu mau makan apa? Kami mau makan ini gitu, menyebutkan gitu ya, nyebutin merek, tapi itu merek mie instan gitu. Kami mau makan ini sama yang ada semuanya, tinggal apa, ada gorengan dan sebagainya. Ya sudah, baik kami sediakan, intinya begitu kan. Mereka berdua pun akhirnya mundur ke belakang sana. Bu Atrinya kesel lagi, Pak, kan udah tutup, Pak, gitu kan, ngapain begitu, Bu? Kasihan, Bu, kata si suaminya, kasihan, Bu. Ya perempuan dua kayak gitu,
lagi lapar, sama Bu Watri itu baru inget, Pak, ini jam berapa sih Pak? 11:30 itu. Pak, menurut sampean itu aneh nggak sih? 11:30 tapi ada 2 perempuan masih jalan-jalan nyari makan begitu Pak. Aneh enggak Pak, kata situ. Ya di zaman itu gitu ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin banyak orang ya jam segitu masih banyak di jalanan begitu. Zaman segitu tuh masih dianggap aneh menurut Bu Watri dan suaminya. Iya ya Bu, aku juga kepikiran seperti itu Bu. Tapi tidak apa-apa lah Bu lah. Yang penting bukan setan, kata si suaminya. Justru itu Pak. Kalau misal mereka setan gimana Pak? Bu, yang ngomong kalau ngomong tuh yang bener katanya. Udah, jangan mikir yang kayak gitu, udah bikinin aja, bikinin. Akhirnya dibikinin itu tadi minsan 2 mangkok sama gorengan yang udah adem itu dikeluarin semuanya. Monggo gitu kan, truk mie-nya pun udah jadi, minumnya apa? Minumnya seadanya katanya. Ya udah, Bu Watri pun ada bikin teh tadi buat suaminya. Kan udah diangetin. Nah, udahlah dikasih teh aja lah gitu. Akhirnya dibikinin teh manis, ditaruh di sana, di depan sana. Ini Bu Watri sama suami kan bagian warung tadi yang depan itu udah ditutup, tinggal pintunya kan. Nah, Bu Watri sama suami itu duduk di dalam, ngintip-ngintip begitu. Nah, disitulah mereka baru nyadar kalau yang makan itu bukan orang. Soalnya apa? Ini 2 ibu-ibu tadi itu dari segi pakaiannya itu juga nggak wajar. Mereka tuh pakai bajunya tuh baju kebaya kayak orang-orang dulu kayak gitulah. Rambut-rambutnya pun disanggul, cuman bukan yang bling-bling, bukan yang rapi, make up cantik banget kayak mau kondangan, itu bukan. Kayak biasa aja, kayak kehidupan sehari-hari. Cuman memang dari segi kebayanya itu termasuk yang bagus gitu ya, yang masih rapi lah. Ini mereka cara makannya itu nggak wajar banget. Dilihat dari bentuk mulutnya. Jadi begitu mulut itu ngebukanya tuh lebar banget. Nyampe turun ke bawah seolah-olah rahangnya itu lepas. Krauk gitu kan, kelatep. Sama gorengan itu cuman makannya itu kayak dilempar-lemparin begitu doang. Pak, liatin Pak. Liatin apa Bu gitu. Itu Pak, Bu Watri itu sempat nengok begini, sempat ngelihat sepintas gitu. Sama suaminya pun dilihatin akhirnya begini kan, dari kejauhan, dari dalam gitu ya. Dilihatin begini. Loh, Bu, kok makannya seperti itu Bu? Itu dia Pak, Ibu juga nggak ngerti Pak, itu kayaknya bukan orang Pak. Iya Bu, itu bukan orang. Akhirnya apa? Sama suaminya Bu Watri, pintunya itu mau ditutup, grep. Terus apa yang di depan itu ngomong, loh, kami kan masih makan, kok pintunya udah ditutup gitu. Akhirnya suaminya Bu Watri pun bilang, maaf, dibuka lagi pintu tersebut. Mereka pun apa? Ke belakang sana, masuk ke dalam kamar tempat mereka istirahat di situ. Dua-duanya itu udah ketakutan di situ. Bodoh amat lah, nggak bayar, nggak apa, terserah. Bodoh amat dengan warung yang belum ditutup, lagian apa yang mau diambil. Udah kita masuk aja ke dalam. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam. Nah, saat masuk ke dalam, mungkin sekitar 10 menit kemudian, ini udah bener-bener hening, nyenyet gitu ya. Ini tiba-tiba, permisi, ada suara perempuan itu. Udah masuk ke dalam warung, udah seolah-olah suaranya berdiri di depan di depan kamar mereka yang di belakang itu. Permisi, kami mau bayar, kami mau pulang, kami mau pergi. Nah, ini istrinya Bu Watri sama suaminya tuh dorong-dorongan, Pak, sana Pak itu. Enggak lah, enggak mau, kamu aja. Pak, sampean kan laki-laki. Iya, tapi ya orang ngelihat begitu itu saya udah biarin aja. Akhirnya Bu Watri pun ngomong, Bu, enggak usah bayar Bu, gratis katanya. Gratis? Enggak, kami mau bayar katanya. Tetap maksa begitu kan. Akhirnya ya udah, dua-duanya pun buka pintu kamar ke sana, jegreng. Begitu masuk ke area warung, ini yang kelihatan itu cuman kain jarit 2. Mereka itu tinggi banget sampai mentok di wuwungnya warung. Cuman ini kan pintu dari arah belakang gitu. Ini kelihatannya itu cuman sampai sebatas perut segitulah. Pak, orangnya mana Pak? Itu Bu, orangnya itu katanya. Mereka ke depan sana, Mbak, gratis, nggak usah bayar.
Ndak, kami mau bayar katanya. Kami mau bayar. Akhirnya apa? Ya mereka nggak bisa nerima gitu kan. Si ibunya pun bingung, kalau mau bayar uangnya mana begitu. Ya sudah kalau begitu ini, tapi kami bayarnya pakai pisang ya. Bayarnya pakai pisang. Jadi pisang raja. Itu satu, apa sih namanya? Ya pokoknya satu itu ya. Kayak baru ditebang dari pohonnya itu. Nah segitu udah berada di samping di meja di situ, di warung meja sampingnya. Itu udah digeletakan di situ. Kami bayarnya pakai pisang ya. Bu Watri tanpa pikir panjang, iya Bu, terima kasih. Ya kami yang terima kasih. Setelah itu mereka keluar dengan cara merunduk begini. Itu ya badannya itu panjang banget, slep keluar dari warung tersebut, dan mereka itu pergi. Ini Bu Watri sama suaminya langsung masuk ke dalam kamar lagi. Pak, itu apa ya Pak ya? Bapak juga ndak tahu, kata situ. Kok kayak gitu Pak? Itu bukan orang kan Pak? Ya bukan lah, udah dari awal juga bukan orang seperti itu. Masa orang setinggi segenteng, kata situ. Udahlah biarin aja. Pak, itu pisangnya pisang apa ya? Bapak juga ndak tahu, udah biarin aja gitu. Udah kita tidur, kita istirahat. Akhirnya mereka pun istirahat. Warung itu dibiarkan terbuka begitu aja. Dan pagi-pagi mereka udah bangun. Pisang itu masih ada di sana, dan persetujuan mereka berdua, ini pisang jangan diapa-apain. Terus diapain? Digantungin aja di belakang sana, kata suaminya. Akhirnya digantungin di belakang warung. Nah, digantungin di belakang warung, usaha warung itu pun terus berjalan dan normal. Sebenarnya Bu Watri itu sempat kepikiran, Pak, biasanya aku dengar katanya warung kalau habis didatengin sama yang begitu-begituan Pak, ini bakal laris Pak, katanya. Iya sih Bapak juga pernah dengar seperti itu. Tapi kita ke warungnya biasa aja ya Pak ya. Kita kok nggak laris-laris ya Pak ya. Seperti biasa lah begitu. Ya sudahlah, nggak usah terlalu percaya yang begitu gitu ya. Mungkin belum kali ya. Akhirnya sudah. Kepikiran ada namanya gorengan itu. Kan nggak ada pisang goreng. Akhirnya apa? Si Bu Watri tadi kepikiran, Pak, itu pisang belakang digoreng aja kali ya Pak ya, kasih tepung Pak, jadi pisang goreng atau goreng pisang kalau di daerah Sunda ya. Ya coba aja Bu, akhirnya dibikinlah pisang goreng. Nah saat dibikin pisang goreng, itu laris banget, katanya pisang gorengnya tuh enak. Bu Watri sendiri tuh belum sempet nyicipin, akhirnya dicicipin, memang iya pisang gorengnya tuh enak. Laris begitu. Pisang yang di belakang itu kan akhirnya habis. Nah setelah habis ini ada keanehan lagi. Jadi keesokan paginya, ini udah bener-bener habis Pak, pisangnya habis Pak gitu. Ya wis lah, udah habis ya sudah gitu. Nah keesokan paginya itu pernah sekali pisang tersebut seolah-olah digantikan sama yang baru. Bener-bener nggak tahu ini mungkin ada ulah orang siapa gitu yang sengaja ngegantungin pisang raja di sana. Tapi ini kok pisangnya baru lagi Pak. Bapaknya si Mbak Kur itu cuman berpikir, mungkin dikasih lagi kali Bu sama yang itu. Iya kali ya Pak ya. Terus goreng lagi. Digoreng pun laris, bahkan warungnya itu terkenal. Paling terkenalnya itu karena pisang gorengnya tuh enak. Bukan instan, bukan gorengan tempe atau yang lain, karena pisang gorengnya itu yang enak. Nah dari situ akhirnya kan digoreng sampai akhirnya habis, cuma tinggal terakhir yang ujung di situ. Nah ada yang aneh itu begini, yang ujung itu, yang terakhir itu kan dipetak gitu, pokoknya udah terakhir lah, kecil itu digoreng, keesokan paginya itu ada lagi. Digoreng keesokan paginya tuh ada lagi, kayak numbuh dengan sendirinya, sampai itu heran, di belakang warungnya Bu Watri gitu, itu kan ada sepetak tanah, di situ numbuh pisang, dan pisangnya itu adalah pisang raja gitu. Nah akhirnya apa? Dari pisang tersebut, usaha gorengan pisang ini pun terus berjalan. Karena apa? Numbuh lagi ya. Kali ini udah nggak, maksudnya masih bisa diterima nalar ini ya gitu ya. Pisang itu kayak beranak pinak di sana, dan ya Bu Watri untuk selama sekian tahun itu ndak kekurangan yang namanya pisang. Bener-bener numbuh. Sekarang yang digantungin itu udah nggak ada, udah busuk, udah kering segala macam, digantiin sama yang bener-bener tumbuh
normalnya pisang seperti pada umumnya kayak gitu ya. Jadi ya ngambilin dari situ, nunggu ada beberapa di sini udah ditebang, nanti diganti sama yang selanjutnya. Kayak gitu terus selama bertahun-tahun sampai Mbak Kurniasi pun lahir. Mbak Kurniasi bikinnya di sana, hamilnya di situ, lahirnya pun di warung tersebut. Sampai akhirnya ya setelah bertahun-tahun itu kan udah ada biaya. Warung yang tadinya benar-benar gubuk itu udah dibangun pakai bangunan permanen, pakai bata, pakai semen kayak gitu ya. Cuman di bagian depannya itu tetap dipertahankan keasriannya. Bahkan ekspansi itu ke sebelah rumahnya di situ. Ya, tetap ramai, tetap dengan pisang gorengnya itu tadi. Dan pada suatu malam, saat Mbak Kurniasi itu udah lahir dan usianya, tapi belum bisa mengingat dengan baik ya, sekitar 3 tahun usianya. Kata ibunya, kata Bu Watri, pernah pada suatu malam itu didatangi lagi sama 2 orang yang pada malam itu pernah datang. Ibu-ibu, yang satunya umur sekitar 50-an, yang satunya itu lebih tua, sekitar 60 tahun lebih. Nah, itu datang ke situ, ke warung. Waktu itu udah mau tutup. Suaminya ada di dalam sama siapa? Sama Mbak Kurniasi gitu ya, lagi nemenin. Istrinya itu beberes di depan, mau nutup warung. Nah, saat lagi beberes begitu, tiba-tiba ada yang datang 2 perempuan. Ini Bu Watri itu langsung didatangi itu langsung pingsan, langsung kedebuk gitu kan. Nah, ini si suaminya dari arah dalam itu kerasa mungkin getaran di tanah gitu ya. Duh, itu kayak ada yang jatuh apa. Akhirnya digendong kan si Mbak Kurniasi sama bapaknya keluar ke sana menuju ke arah warung. Loh, lihat ibunya itu udah pingsan gitu. Akhirnya diurusin, bangunlah si Ibu Watri tadi. Saat bangun, Ibu Watri dibawa masuk, suaminya nutup warung dan sebagainya. Di situ Bu Watri itu cerita, "Pak, ya ditanya kamu kenapa pingsan tadi, Pak? Aku didatengin lagi, Pak, sama yang itu, Pak, sama perempuan itu, Pak, 2 perempuan itu, Pak. Lah terus kenapa kamu pingsan?" katanya. "Pak, itu serem banget," kata si Bu Watri. "Itu tuh sumpah serem banget, Pak. Mukanya itu kayak muka apa ya, Pak ya? Kayak muka barongan," katanya begitu. "Muka barongan." Dia apa yang kayak gitu, yang serem-serem kayak gitu, Pak. Lah, katanya. Pertama sih mukanya biasa. Saat, Bu, pas tak sapa, itu mukanya itu berubah langsung seperti itu, Pak. Ya aku ndak kuat. Akhirnya aku kelenger, Pak. Akhirnya aku pingsan, Pak, gitu. Ya wislah, semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Nah, di situ ada kekhawatiran. Bu Watri itu sempat berpikir begini, "Pak, apa yang kita jalanin sebelumnya pisang goreng itu salah enda ya, Pak ya? Bapak juga ndak tahu gitu kan. Soalnya kan itu pisang dikasih sama yang begitu-begitu, Pak. Takutnya ada yang nggak beres, ada yang nggak bener, Pak. Ya, kita kan tapi nggak minta apa-apa gitu," kata si suaminya. "Iya sih, Pak. Aku takutnya, Pak, nanti Kurniasi diambil, Pak, diminta sebagai gantinya, Pak." Ngomong jangan sembarangan gitu. Enggak seperti itu." Dan memang ternyata setelah ya itu tadi, itu benar-benar kayak yang terakhir didatengin gitu ya. Kayak cuman mungkin seolah-olah mau ngasih tahu, "Ini loh kami yang sebenarnya," gitu ya. "Ini kami yang sebenarnya." Mbak Kurniasi pun aman, gak diapa-apain. Pohon pisang yang di belakang itu juga terus tumbuh, beranak pinak kayak gitu ya. Jadi anak kan yang nanti ditanam lagi sengaja kayak gitu, kayak semacam dibudidayakan itu untuk ngasilin ya pisang dikonsumsi sendiri, dijual sendiri. Dan itu tuh bertahun-tahun sampai tahun 2000-an. Udah tahun 2000-an udah beda lah gitu, zaman itu udah beda. Warungnya ibunya Mbak Kurniasi juga udah nggak serame dulu lagi. Dan ya, Mbak Kurniasi itu hanya bercerita sampai sebatas itu. Setidaknya itu sampai dulu itu ibunya itu pernah mengalami hal-hal yang semacam itu sama bapaknya sebelum Mbak Kurniasi lahir. Itu aja. Terima kasih Mbak Kurniasi. Warungnya nggak tahu, yang nggak diceritakan ya ibunya masih buka warung atau apa. Tapi semoga Ibu Watri dan keluarga Mbak Kurniasi sehat selalu di sana. Ya, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga,
Terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru jaga kesehatan kawan-kawan, saya lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.